realitas politik hari ini, apakah Pak Agung kaget atau justru, aduh, kok politik begini gitu? Siap. Saya menduga Oke, berikutnya kita sapa ada Pak Agung. Halo Pak Agung. Pak Damang. Alhamdulillah Damang. Aduh, Pak Agung. Nanti ya. Halo Pak Agung. Ya, halo. Ya. Bagus suaranya? Bagus. Oke. Pak Agung, apakah Pak Agung ini kan salah seorang anggota dewan yang juga tidak bisa dilepaskan dari sosok ayahnya gitu ya, yang juga seorang anggota legislatif di DPR RI. Nah, Pak Agung, apakah keputusan Pak Agung untuk masuk dunia politik itu dipengaruhi oleh orang tua atau karena memang idealisme Pak Agung sendiri? Oke. Ya, dulu saya zaman kuliah beda cerita dengan Kak Bambang. Saya dulu pemain musik, Kang. Saya main band, jadi drummer ini profesional gitu dulu. Oke. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin saya mulai mundur teratur dari profesi itu. Di kuliahan saya terbilang ya anti politik saya tuh. Masa bodoh, tidak peduli gitu kan. Karena saya rasa itu tidak berdampak ke hidup saya. Sampai walaupun ketika itu bapak saya anggota DPRD seperti saya sekarang. Bahkan jadi bahan olok-olokan saya, alah politisi, pret. Jadi kami dulu di kuliah teknik, Kang. Punten banget. Yang sering jadi olok-olokan itu profesi politisi dan PNS. Ya, sepakat. Ngapain lu lulus mau jadi PNS lu misalnya, atau naon lah gitulah semacam itu. Jadi politisi itu jadi kayak bahan olok-olokan. Iya. Sampai suatu ketika hidup saya sedikit berubah dan tertarik ke dunia politik ketika saya lulus kuliah S1 ikut program Pak Anies Baswedan, Kang. Saya dulu ikut Indonesia Mengajar tuh, yang foto di belakang saya di background itu saya dulu ngajar di Nusa Tenggara Timur. Oke. Jadi saya lulusan teknik, ngajar SD kelas 4 SD di Nusa Tenggara Timur di Pulau Rotendao, pulau paling selatan di Indonesia. Bahkan Australia kelihatan dari seberang laut itu. Di sana banyak keterbatasan, air kualitasnya buruk, fasilitas umum seperti rumah sakit di sana sangat kurang mumpuni. Sekolah-sekolah juga target-target belajar banyak yang tidak tercapai, ekonomi juga terbilang lemah dan lain sebagainya. Banyak temuan-temuan yang saya rasa ini bisa dirubah dengan tangan besi seorang pemimpin, seorang tentunya bupati, gubernur maupun presiden. Karena kalau saya hanya beraktivitas sebagai aktivis NGO biasa, ya paling ruang lingkupnya selintas cuma sekelas RT yang bisa saya rubah. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, beres dari sana cerita saya masih nggak tertarik jadi politisi. Bapak saya kampanye aja saya nggak bantuin dulu. Kapura nyabehnya. Sampai saya pindah jadi peneliti di ITB, alma mater saya, tentang tata ruang. Saya belajar dulu, saya mulai ngurusin swasta, ngurusin di Kalimantan proyeknya Abu Rizal Bakri. Saya pergi ke sana. Nah, saya juga ngelihat, waduh, masa ini ada perusahaan multimiliar, sebelahnya nggak ada listrik, di sana ada permukiman. Dan saya ngelihat gaji-gaji PNS-nya gede-gede, kenapa nggak bisa ada perubahan? Oh, akhirnya saya melihat ini tangan besi pemimpin lagi nih, politis lagi yang bisa merubah ini semua. Sampai hidup saya itu benar-benar berubah. Akhirnya saya pindah kerja nih ke PBB, bukan Partai Bulan Bintang ya. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya kerja di UN Habitat waktu itu.
di bawah Mr. Bruno langsung untuk ngurusin sanitasi dan persampahan dan sanitasi. Jadi Indonesia Timur lagi nih yang saya urus nih, orang Banjaran teh. Di sana saya menemukan kekacauan yang luar biasa. Sampah tinja dilempar ke sungai. Pengelolaan sampah tidak pokoknya buruk lah pokoknya di sana itu, di timur itu. Jadi tahun demi tahun saya banyak membangun daerah orang, Kang. Ya, tentunya yang saya yakini saya nggak pakai uang negara. Nah, sampai saya merenung, akhirnya saya ngambil sekolah lagi ke agak jauh ke Selandia Baru. Izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat beasiswa dari Kementerian Selandia Baru. Di sana saya merenung dan di sana proses hijrah saya dalam beragama. Makanya kalau lihat jenggot saya ini panjangnya di dewan ya. Nah, di sana saya menemukan bahwa ada konsep hidup yang bagus jika saya amalkan sebelum saya mati, Kang. Itu adalah prinsip Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah dia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Akhirnya saya mencari amal apakah yang bisa jariah dan dampaknya besar. Nah, sepulang dari sana, akhirnya saya mengambil salah satu kesimpulan, profesi itu ialah guru, pedagang, dan politisi. Nah, saya melihat peran politisi itu satu membuat kebijakan kalau nggak error itu dampaknya baik dan bisa jariah. Contoh seperti sekarang, saya mendorong aspirasi air bersih untuk satu RW. Airnya bisa mengalir, bisa dipakai wudhu, bisa dipakai minum untuk kehidupan, bisa dipakai mandi untuk kesehatan. Ya saya berharap saya dapat pahalanya. Nah di sana saya akhirnya mulai tertarik kepada politik, Kang. Panjangnya ceritanya. Oh gitu. Politik, saya tidak bisa dipungkiri ada proses aji mumpung. Karena aji mumpung itu saya perlukan agar kos politik saya tidak besar. Karena sepulang dari luar negeri, ketika saya belajar, saya jujur punya duit, ya tabungan bukan cuma ya, maksudnya di bawah 100 juta lah. Gak mungkin kalau modal sendiri itu saya bisa mencalonkan diri. Akhirnya saya pakai strategi. Saya mungkin bisa mencoba peran di DPRD. Gimana nih biar kosnya gak gede? Ya udah saya numpang yang mau nyalon ke pusat, bapak saya. Ditambah ada yang nyalon juga kawan saya Kang Ahmad yang mau nyalon provinsi. Itu dananya menggelontor. Saya akui saja. Modal dengkul. Minimal saya tidak ada beban keuangan ketika saya menjadi dewan harus mengganti itu. Nah, akhirnya saya masuk politik dan jadi seperti ini. Izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya antara alhamdulillah dan istighfar ya. Suara saya tertinggi se-Jawa Barat di Partai Golkar. Mungkin Kabupaten Bandung juga. Nah, mungkin ini capaian untuk tim saya, tapi beban hidup buat saya, Kang. Konstituen saya teuing eta jadi kena ekstra di damelna. Nah, itu kisah saya sekitar saya tentang sebelum masuk ke politik, Kang. Oke, wah luar biasa pengalamannya nih. Pak Agung, kan Pak Agung memang luar biasa perolehan suaranya. Ya, saya juga kaget gitu. Tapi juga banyak pihak juga yang tidak terlalu kaget gitu ketika ketika melihat ada persambungannya dengan orang tua gitu ya. Ya tadi seperti apa yang Pak Agung sampaikan lah, plus minusnya lah itu orang bisa melihat gitu ya. Tapi Pak Agung, dengan Pak Agung yang tadinya seorang pemuda yang penuh dengan idealisme, ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat lewat jalur keswadayaan gitu ya, keswadayaan masyarakat, kemudian memilih jalur politik gitu, dan melihat realitas politik hari ini, apakah Pak Agung kaget atau justru aduh kok politik begini gitu? Ya. Saya menduga saya bakal kaget sebelum dilantik. Jadi biar saya tidak kaget, ya saya pelajari dulu nih segala sesuatu yang berhubungan dengan DPRD. Good or bad-nya lah, positif negatifnya. Nah, ketika bertemu dengan yang di luar ekspektasi, alhamdulillah Kang tidak terlalu kaget karena saya menyiapkan diri
dan bagaimana strategi-strateginya untuk menghadapi itu. Banyak contohnya lah ya, mungkin bisa dibahas di forum khusus. Nah, jadi kekagetan itu yang justru strategi saya nih, kalau saya selesai sebagai anggota DPRD, gimana biar prinsip saya tidak tercederai dalam menjadi seorang anggota legislatif. Kalau ditanya kaget, ya karena tadi jawaban seperti itu, saya akhirnya ya pura-pura kaget lah weh. Oh ternyata begini, ternyata begitu. Saya kebetulan diuntungkan ya melihat ayah saya juga anggota dewan dulunya. Kemudian mungkin dulu ketika saya bekerja sebagai pegawai NGO, sebagai guru, saya berhubungan juga dengan anggota dewan kebetulan. Dan kita ngobrol hati ke hati juga. Oh ya, beginilah setiap profesi ada tantangannya. Dan memang di masyarakat umum bisa dibilang salah satu profesi yang mungkin banyak ilfil, banyak aktivis itu politisi. Kotor itu mah. Banyak ininya itunya, syubhatnya itunya. Saya akui kalau masalah syubhat dan haram ada di dunia politik ya. Saya nggak bilang sebagai anggota dewan, di dunia politik. Tapi saya pun dengan pengalaman yang saya lewati, ternyata dari profesi dari mulai ustadz, guru, dokter, dosen, polisi swasta, sama tantangannya. Ada kok masalah-masalah yang bertabrakan dengan prinsip kehidupan, khususnya prinsip beragama. Jadi akhirnya balik lagi ke diri sendiri. Mau menang keluar sebagai pemenang atau pecundang. Pecundang dalam artian yang saya maknai di sini ialah ketika Allah membenci apa yang saya lakukan. Dan itu tak mudah ternyata jadi seorang politisi. Saya kalau ngobrol sama anak-anak dewan nih, nanti kalau regenerasi saya banyaklah anak muda yang ingin mencalonkan diri, saya suka ngobrol. Nasihat saya mah satu, ini susah. Pastiin apa yang masuk tenggorokan saya, kita anak dan istri yang halal-halal saja. Kalaupun bersinggungan dengan yang tidak halal, selamatkan diri dengan cara yang elegan dan baik. Nah itulah maksudnya kekagetan yang saya siapkan. Ini gak usah disensor, gak apa-apa, karena mungkin mudah-mudahan juga kita memahami bahwa kawan-kawan yang ingin jadi politisi dan berharap nggak lolodok lah ya, nggak kotor-kotoran, dengan izin Allah silakan mencoba dan selamat berjuang. Insya Allah bisa, insya Allah gitu Kang. Menurut Pak Agung, ketika tadi kan Pak Agung mengatakan bahwa bisa berpolitik tanpa harus berkotor-kotoran gitu ya. Mungkin nggak gitu, karena kan ini berbicara sistem gitu, berbicara ekosistem juga, di mana ya kadang-kadang kan di era saat ini wah sok suci lah, bahkan orang yang mohon maaf gitu sekarang itu kan ada kesan orang yang lurus, orang yang benar itu kan malah disingkirkan gitu. Nah, gimana nih pendapatnya? Begini, dalam politik itu persaingannya ketat. Istilah disingkirkan, menyingkirkan atau tersingkirkan, akhirnya saya melihat juga langsung. Saya hidup ini seperti rel, sudah ada takdirnya. Kapan saya jatuh dari mau sepeda, kapan saya makan keselak misalnya, kapan saya kehausan, itu sudah ada tiap detik dan lain sebagainya. Jadi yang pasti mah kalau misalnya untuk kawan-kawan muda yang ingin berpolitik, silakan pilih, menunya banyak, silakan mencoba, jangan takut. Di sana kita akan melihat yang sesuai dan tidak sesuai, sok bikin keputusan bagaimana saya harus menyikapinya. Jadi politisi bisa jadi anggota partai, bisa jadi anggota dewan, bisa jadi pengamat politik, bisa jadi aktivis politik, opsinya banyak gitu. Yang pasti saya ingat nasihat Pak Anies Baswedan ketika saya dulu dilepas dari Indonesia Mengajar itu ya. Kalau misalnya Anda merasa Anda baik, Anda punya cita-cita yang baik, Anda punya niat yang baik, dan Anda ingin berkontribusi kepada masyarakat dengan baik melalui jalur politik, ya silakan masuk. Kalau tidak, bisa jadi yang isinya nanti yang tidak baik, gitu kan. Yang mendukung LGBT nih misalnya nih, wah saya siap tempur, saya nih terbuka aja nih. Yang mendukung perzinahan, miras dan lain sebagainya. Ya kalau Anda tim berlawanan dengan itu, yang masuk, lawan gitu. Jangan sampai hanya berkutat. Ini untuk yang berani aja ya.
Jangan sampai hanya berkutat di tahajudnya saja, di masjid, di doa. Kalau mau lebih kontribusi masuk penetrasi dunia politik, ya silakan. Kalaupun nanti tersingkir, saya mah sudah meresikoi. Ya sudah, selesai gitu kan. Kalau saya misalnya tersingkir, ya seperti itu mah. Jadi jangan takut untuk disingkirkan, atau misalnya jangan sampai juga terlalu fokus untuk menyingkirkan. Capek dalam politik itu. Gitu. Punyai warna sendiri. Yang penting jangan menzolimi diri sendiri dan orang lain. Gitu, Kang. Siap. Pak Agung, Pak Agung sebagai salah satu representasi anak muda lah ya. Kira-kira dengan keputusan masuk ke dunia politik ini ada penyesalan atau ya justru masih perlu waktu untuk menghadapi tantangan yang ada gitu? Kalau menyesal sempat, ketika tekanan-tekanan begitu datang, begitu tinggi. Jadi kalau sedikit curhat mah sempat terpikir mengundurkan diri di tengah jalan. Jujur ya, saya buka saja, ada kok. Tapi ketika berpikir ke arah seperti itu, saya mulai berpikir kembali. Suara 20.000 itu walaupun itu tertolong oleh suara ayah saya, kawan saya yang dari provinsi, atau perjuangan saya berbelusukan dan lain sebagainya, suara itu yang akan mempertanyakan, kenapa engkau berhenti? Mana perjuangan-perjuangan kita yang kita mimpikan dulu, walaupun engkau memang tidak banyak janji. Prinsip saya gitu, tidak banyak janji. Capek lihat. Mana rencana perjuangan nih ngedatangin air bersih, pipanisasi? Mana perjuangan untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak? Mana perjuangan untuk menyingkirkan miras dari anak-anak muda SD dan sebagainya? Itu yang berputar di kepala saya. Dan akhirnya saya diskusi dengan orang-orang terdekat, guru, mentor. Ya udah, kita berjuang lagi. Tugas kita berjuang. Yang bisa mengubahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sempat menyesal, tapi akhirnya saya mencoba untuk bangkit kembali. Ya kita jalani dan kita rubah yang bisa kita rubah. Jangan dan milikilah target yang realistis, yang visible gitu. Seperti itu. Kalau saya memang bisa angkat barbel 2 kilo, ya udah 2 kilo, jangan 10 kilo. Seperti itu. Nah, masalah opsi jawaban yang kedua, perlu jam terbang lagi. Ya betul, saya perlu. Ini saya baru level daerah. Saya masih misalnya menduga-duga nih kalau level provinsi, pusat, masih internasional, bagaimana nih dunia perpolitikannya. Itunya apa yang bisa kita perjuangkan dengan suara-suara kita. Nah, gitu. Jadi kita masih perlu proses, tapi saya pribadi sebagai politisi menjadikan itu bukan ya bisa dibilang jadikan itu profesi yang sekunder lah kalau mau nih. Beneran nih buat para politisi ya, beneran nih. Kalau mau main politik enak, ini saran saya. Benar tadi kata Kang Bang, there's no such thing as a free lunch. Tidak ada makan yang gratis. Saya anak muda banyak yang merapat ke saya bertanya terkait dunia politik. Saya menantang mereka, sok berpolitik. Pilih opsi-opsi tadi yang mau jadi apa? Pemerhati ini atau anggota dewan, anggota partai. Tapi saya minta dari sekarang jadi entrepreneur. Sok bisnis, dagang cilok, dagang naon. Dan minta sama Allah, saya butuh dana sekian untuk kampanye, tadi kata Kang Bambang, sehingga ide independensi kita bisa terjaga dan akan enak nanti kalau terlatih, kalau kita memang independen. Saya mengagumi sosok Sandiaga Uno, dia berpolitik kayaknya hampang banget gitu kan. Jadi kalau berpolitik tuh dia bilang kalau mau ada yang jogok saya bakal bilang duit saya lebih banyak daripada Anda gitu kan. Nah gitu, jadi agar seiring perjuangan teman-teman sebagai calon politisi muda, ini nasihat dosen saya nih, saya masih ingat Bunia Pontoh di ITB. Kamu boleh kritis, asal jangan krisis. Karena kekrisisan itu yang akan kadang-kadang membawa kita menjadi manusia-manusia yang di luar akal sehat, keluar kewarasan yang baik dalam hidup bersosial. Gitu, Kang. Ya, menarik. Pak Agung, masihkah ada ambisi di dunia politik ini? Dulu, Kang. Wah, dulu saya ngebet banget nih pengen jadi kepala daerah. Ya tahu lah ya, yang di lapangan terjadi sempat
sempat dicalonkan dengan disandingkan dengan Pak Gun Gun lah, apalah gitu kan sebagai kepala daerah. Saya dulu tertarik banget. Tapi setelah saya melihat ke depannya, saya ikut flow takdir saja bagaimana. Saya tidak mau terlalu mikirin atau bersiasat nanti saya harus jadi ini dulu, nanti begini begitu. Ternyata itu capek Kang untuk menjadi seorang politisi. Terlalu banyak bersiasat untuk mencapai suatu tujuan yang di luar kemampuannya gitu. Saya juga mengukur diri sendiri. Kalau saya Kang nih ya, terkait lanjut atau tidak, saya masih istikharah, boleh jujur, antara maju atau tidak. Dan kalau saat ini saya ditanya, saya lebih tertarik menjadi seorang kingmaker Kang. Kalau ada anak-anak muda yang merapat, ayo kita diskusi. Saya siapkan anak-anak muda tersebut untuk menjadi politisi yang mudah-mudahan Allah ridho. Kalau saat ini, ya, sok merapat kita diskusi, kumaha ya, kamu mau jadi apa? Kades, ya budak ora, kamu ingin jadi apa? Ketua RT, RW, ingin jadi dewan, ingin jadi apa? Ingin jadi dewan komisaris nasional. Ini waktu terakhir itu ada tunarungu, ada yang datang ke saya. Saya lebih senang menyiapkan mereka-mereka ini menjadi seorang manusia yang berguna ke depannya. Tapi untuk 2024, saya juga akhirnya kan ditodong dari sekarang. Gimana nih persiapan tim-tim saya yang 20.000 itu? Apakah mau bagaimana kan? Saya saat ini bisa bilang menjawab, saya akan fokus dengan peran saya yang sekarang, dengan manfaat-manfaat yang ingin saya bawa ke dapil saya, dan saya terus beristikharah terkait perjuangan politik ke depannya. Gitu kan. Siap. Oke, Pak Agung, satu lagi. Ada pernah selama berkampanye menjadi caleg berurusan dengan Bawaslu dan jajarannya, dan seperti apa? Ada Kang. Adalah. Saya bisa akui ini saya ngobrol sekarang itu, saya kira kita akan berbicara tentang demokrasi. Ternyata lebih kepada pengalaman pribadi. Ini materinya udah saya siapin nih. Nggak, kita obrolin yang santai-santai aja. Iya. Karena saya ingin menyampaikan bahwa sistem yang terbentuk sekarang itu memang sulit untuk setiap idealis muda bertahan dengan aturan yang misalnya emang harus dipertahankan. Ya mau tak mau akhirnya harus nurut juga. Kayak gini Kang, menurut saya ini mangga jadi renungan kita semua. Kita butuh rakyat untuk suaranya. Kita butuh untuk berkomunikasi dengan rakyat. Bahkan kita butuh istilahnya waktunya rakyat untuk bisa berdialog di waktu kerja mereka. Ketika saya ingin menjumpai mereka di waktu kerja mereka, saya mengambil hak mereka, kewajiban mereka untuk bekerja sehingga tidak ada pendapatan. Ya, ini sebetulnya sistem-sistem yang terlahir dari proses demokrasi yang sudah berjalan. Saya tahu bahwa aturan-aturan yang disiapkan memang untuk mencegah segala bentuk kemadorotan ya. Nah, yang memang tantangan berat dulu itu ketika saya harus berjumpa masyarakat, tidak boleh ada ngasih ini ngasih itu kan ya Kang ya, betul ya, dari Bawaslu ya. Nah, akhirnya yang bisa ngaliwat lah nukarar itu mungkin dijalani dan lain sebagainya. Tapi satu sisi hati saya itu berteriak. Saya manggil si bapak petani buat bertemu saya. Dia meninggalkan ngebedugna dalam pekerjaannya sehari-hari untuk ngobrol dengan saya perkara politik. Sementara dia kehilangan jatah makannya satu hari itu. Ya saya sih merasa itu sistem yang membentuk suatu kezoliman bagi para politisi yang ingin melanggeng untuk menjadi seorang legislator. Tapi bagaimana, apa mau dikata lah, ini sistem yang terjadi gitu kan. Akhirnya saya mencoba sebaik-baik mungkin agar Bawaslu nggak benci sama saya dan menjadi temuan-temuan yang sehingga mengganjal saya bekerja kelak. Nah gitu. Jadi akhirnya yang saya temui mah dulu masalahnya ini Kang, saya teh alhamdulillah ya saya tidak gitunya. Saya dituduh menyebarkan ketika menjelang pencoblosan itu sembako. Saya teh, tapi di dapil Rancaekek, dan itu bukan Bawaslu daerah, Bawaslu nasional. Jadi saya dilaporkan nepi ke telinga saya. Saya teh, saya dilaporkan bagi-bagi barang di Rancaekek. Cek saya tanya, lah saya mah itu malah dapil saya. Tapi akhirnya tidak diproses dan sebagainya. Silakan gitu kan ya. Akhirnya berurusannya sih nggak terlalu intensif, nggak terlalu istilahnya. Juga nggak jadi masalah besar sih, akhirnya masalah saya ku dialog-dialog santai gitu seperti itu. Tapi saya juga sering ditegur sama Panwas kalau misalnya, termasuk kemarin pas pilkada Kang, ada Panwas merapat,
Pak tongki tuh, ya udahlah jangan gitu. Pak iya saya sakit, Pak Bapak lepat. Saya pernah ditegur oleh Panwas kan bagian dari Bawaslu ya. Iya. Itu ada dialog-dialog seperti itu, dan saya juga emang Bawaslu perannya vital di kancah demokrasi seperti ini. Dengan dengan yang saya keluhkan sistem yang terbentuk seperti itu, kita memang serba kadang-kadang ada posisi sulit dalam menggalang suara, dalam artian seperti yang tadi saya sampaikan dengan kisah saya dengan seorang petani itu. Nah, tapi saya bersyukur dengan adanya Bawaslu juga. Jadi hal-hal yang offset itu saya rasa saya melihat dengan mata kepala sendiri ya, dan saya mengapresiasi Bawaslu terkait terakhir tuh proses pemilu yang saya ikuti itu pilkada benar-benar ya terkawal sehingga tidak terjadi kekeosan. Saya rasa Bawaslu cukup berhasil, walaupun ya adalah cerita-cerita iya nyalahkan Bawaslu, Bawaslu mau kieu, Bawaslu juga sebaliknya. Tapi menurut saya proses itu hal yang wajar, dan mending ada debat-debat, dialog seperti itu sehingga offset politik bisa terjaga gitu loh. Dan saya yakin semua manusia tidak ada yang tidak punya kesalahan. Termasuk saya sebagai politisi pun mungkin ada kesalahan ketika dulu proses berkampanye. Tapi setidaknya setelah melewati proses itu, mungkin saya juga ada dialog dengan Bawaslu, ada hal-hal yang menjadi mencerdaskan saya untuk kedepannya gitu. Jadi emang Bawaslu tanya Panwas serem nih buat anggota dewan mah yang mau kampanye teh. Panwas sih kumaha ya udah ngajak ngobrol we. Waktu terakhir pilkada mah udah bawa ka dia, ajak we kampanye cicing sabelahan. Jadi langsung ngasih tahu kalau ada yang salah teh. Saya masih ingat tuh bener gitu Kang waktu itu. Dan akhirnya ngasih tahu, maaf jangan di pendopo, ini milik pemerintah, pindah. Maaf jangan begitu. Jadi ini hal yang menarik buat saya gitu. Jadi Kang, dari kawan-kawan Bawaslu semuanya, saya doakan semoga nanti pekerjaannya dari sekarang maupun sampai kelak pekerjaannya itu Allah lancarkan, Allah mudahkan, kita semua terlindung dari segala sesuatu yang syubhat dan haram, dan juga mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita dalam berproses dan berpolitik ini maupun di luar politik. Jadi saya juga mohon maaf ke Bawaslu jika seandainya dulu ataupun sampai sekarang ada kesalahan yang belum sempat terutarakan untuk meminta maaf. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya berazam kepada diri saya sendiri untuk bisa lebih baik lagi, untuk menjadi seorang politisi yang baik. Saya tidak terlepas dari dosa, saya bertobat kepada Allah. Doain saya ya, dan kawan-kawan saya ini politisi yang muda-muda, semoga kami berpolitik bisa sesuai harapan masyarakat dan tidak melanggar konstitusi dan norma sosial dan agama. Gitu Kang, doain ya. Ya, atau nuhun pisan. Tangtoslah didoakan, dan kita akan saling mendoakan yang terbaik buat masing-masing individu, juga buat bangsa dan negara kita. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Haji Agung Yansunsan yang telah mengalokasikan waktunya sesuai dengan tema kita kali ini adalah memang ngobrol santai. Ya, alhamdulillah. Kita ngomongin yang berat-berat tadi ya, bolehlah, menarik lah. Kita sediakan waktu khusus nanti, menarik tuh. Nanti kita buatkan judul khusus, forum khusus gitu. Biar kalau ada keluh kesah kita salurkan. Sehingga tidak menjadi gosip-gosip politik yang berkeliaran gitu, nggak jelas gitu. Terima kasih sekali lagi Pak Haji Agung. Sama-sama. Mudah-mudahan Nuhun.